Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman KS. Selamat datang teman-teman. Kita kali ini dalam kesempatan ini akan istilahnya bukan KSM sih, kayaknya kayak diskusi bareng gitu. Nanti bakal dipandu oleh aku sendiri. Nanti ada Bang In sama Pandu. Oke. Sebelum memulai diskusi kita hari ini, kita mulai dengan doa. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Oke, yang pertama mungkin kita urut soal aja kali ya, kalau dilihat dari K3 sama K4. Kalau di modul urutan pertamanya yang nomor 1 dari Basdat. Oke, untuk Basdat, Bang In ya? Oke, aku persilakan Bang In untuk mulai diskusi. Silakan Bang In. Bentar, share screen. Selamat datang, Kepri. Hai. Udah kelihatan ya? Udah Bang In, mantap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rifki dan Mas Salim yang telah mengamanahkan saya untuk memimpin diskusi KSM tentang basis data dan algoritma dan pemrograman. Sini saya sekedar sharing ilmu yang didapat walaupun itu sedikit ya. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahi. Langsung bisa dimulai ya. Udah dibuka kan soal. Oh iya, nanti di slide-nya ada soal dan langsung ada pembahasannya, Pak. Ya, Bang In. Nomor 1. Ini bahasnya tentang materi ya. Beda kayak yang tadi yang kemarin itu, jadi soal langsung pembahasan gitu. Dan boleh diskusi terkait soal yang dibahas. Satu, sebuah subquery pada statement SQL atau structured query language dibatasi dengan, kalau subquery itu intinya kayak blok kode itulah. Kalau di Pascal kan ada begin di dalam begin. Itu pakainya adalah yang A. Ini dihafal aja sih. Kalau subquery itu pembatasnya dalam kurung seperti ini. Penjelasannya itu subquery atau inner query atau nested query adalah query dalam query SQL lain dan tertanam dalam klausal where. Selain where juga bisa dipakai di seleksi seperti ini yang sudah saya dapatkan. Kelihatan itu ya internetnya, Microsoft Edge. Kelihatan Bang In. Ini select name from dari pilih variable name dari tabel production.product where list price sama dengan ini. Bisa pakai dalam kurung atau bisa juga join-nya ini yang pertama. Ini juga bisa select variabelnya ini atau kolomnya, terus kolom yang ketiga bisa di subquery seperti ini. Intinya subquery itu blok kode di dalam query gitulah. A subquery is a query that is nested inside a select, insert, update, or delete statement, or insert another subquery. Another subquery itu maksudnya yang where tadi itu. Oke, paham ya yang nomor 1 ya. Kita lanjut yang nomor 2. Nomor 1 jawabannya A. Nomor 2, yang merupakan composite key di bawah ini adalah, gampangnya kalau composite key itu adalah sekumpulan kolom atau kolom atau field yang terdiri ini dari 2 atau lebih atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasi kejadian entitas. Kalau dilihat dari opsinya antara A, B, C, D, yang sekumpulan itu pasti yang A. Jadi jelas jawabannya yang A. Cuma yang teorinya sih rada-rada kurang paham ya. Kayak seperti dulu yang tingkat 2. Antara kandidat key, composite key, sama super key itu apa gitu. Kalau ringkasannya di dalam SQL, key terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya
seperti ini, primary key, foreign key, candidate key, super key, alternate key, dan composite key. Kalau penjelasannya kalau primary key kan kalian udah paham, yaitu untuk membedakan antara baris satu dengan baris yang lainnya, bersifat unik. Contohnya kayak ID atau nomor KTP atau ID wilayah itu primary key. Ketentuannya data tidak boleh sama atau ganda dan data tidak boleh bernilai nol. Namanya apa yang kalau primary key tidak boleh nol itu, Lim? Integrity kalau nggak salah. Ya. Integrity itu. Ya. Entity, Ya, nanti ada soalnya. Referential integrity atau apa itu. Contoh sederhananya yaitu ID. Kalau foreign key yaitu suatu atribut untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke induknya. Jadi field atau kolom pada tabel lainnya yang bukan primary key tapi merujuk pada primary key di tabel yang lain. Namanya sama, misal ID kelas di tabel kelas itu adalah merupakan primary key, tapi di tabel siswa kelas ini bukan primary key. Nah, ini namanya foreign key. Kalau dihubungkan bisa match gitu. Kalau candidate key merupakan suatu atribut ataupun super key yang mengidentifikasi secara unik untuk kejadian spesifik dari entitas. Contohnya NIP sama nomor struk secara unik. Jadi misal baris yang NIP-nya P001 dan baris yang 125 dengan baris yang misalnya P004 dan nomor struk 142 itu beda secara unik. Dan kan yang tadi pertanyaannya adalah composite key, adalah candidate key yang sudah barusan dijelaskan itu, yang terdiri dari 2 atau lebih atribut yang secara bersama-sama mengidentifikasi kejadian entitas. Jadi agak bingung. Gimana tadi? Bapak yang nanya ya? Halo? Iya, Bapak. Bukan. Tadi suara siapa? Ayo. Lanjut aja Bang. Cewek ya, cewek cuma aku. Iya. Iya. Lu, Alf. Bukan beneran, sumpah. Orang tadi di mute. Mungkin Salim ada yang menambahkan. Lanjut dulu ya. Nomor 3, ini juga masih mudah ya. Kegunaan clause having pada SQL. Having itu mirip seperti where, tapi kalau where itu digunakan pada baris per baris. Kalau having syaratnya harus group by. Nah, ini screenshotnya saya ambil dari tugas kita dulu, pas dat ya. Select owner no, count property no. Pilih kolom yang owner node dan apa ini banyaknya property node S, ini aliasnya total jumlah prop ini, sum rooms jumlah kamar, S total jumlah kamar, from dari tabel ini, group by. Jadi query ini mengelompokkan berdasarkan owner node. Having ini maksudnya where yang telah melewati proses group by ini, di mana atau where jumlah apa banyaknya properti node itu minimal 2 dan jumlah kamarnya lebih dari 8, ini 9 dan minimal 2. Jadi jawabannya untuk yang nomor 3 adalah yang B, seperti hanya where namun digunakan untuk grup atau kolom, bukan baris per baris. Itu dihafal saja, kalau having itu sama seperti where tapi untuk grup. Lanjut yang nomor 4. Primary key dipilih dari seperti yang tadi ya, kandidat key itu kan mengidentifikasi secara unik barisnya. Baris satu dengan baris yang lain itu mengidentifikasi secara unik. Jadi primary key itu dipilih dari kandidat keys. Dalam satu tabel bisa memiliki lebih dari satu kandidat keys. Tapi hanya ada satu primary key. Jadi jawabannya nomor 4 adalah yang A. Mungkin Salim ada tambahan atau Pandu dari sini? Lanjut Bang In. Lanjut dulu ya. 4A kan? Nomor jawabannya A. Nah, nomor 5. Ada 3 tabel pen buku, penulis, dan buku. Nama kolom yang digarisbawahi adalah primary key. Jika diberikan perintah delete from penulis, maka ini ya, tabel penulis ini ya.
Kalau delete from penulis saja nggak ada where-nya, itu semua record atau baris ya, itu akan terhapus. Kalau ada where-nya, misal delete from penulis, where nama sama dengan Banu, maka ini aja akan terhapus, record ketiga. Tapi kalau nggak ada where-nya, semua record-nya akan terhapus. Jadi jawabannya nomor 5 adalah yang D, hanya record penulis saja akan terhapus. Nggak tabelnya. Kalau tabelnya terhapus itu delete tabel ya kalau nggak salah, atau alter. Kalau menghapus tabel. Gimana? Drop apa ya, lupa. Drop ya, oh iya drop. Table ya, table. Nah, kalau alter itu mengedit ya, nama kolom atau nama tabel gitu. Ya kalau alter biasanya buat ngedit table ya. Alter table. Yang B ini kan, tabel dan record penulis akan terhapus, tabel dan record, berarti ini drop table penulis gitu. Nomor 5 jawabannya D. Nomor 6, penambahan row atau baris pada tabel dapat dilakukan dengan perintah SQL. Kalau alter kan tadi mengedit ya, create bisa create tabel, add itu tidak ada, dan insert itu yang menambahkan atau append sebuah nilai pada tabel. Insert values itu tabel apa, nilainya ditambahkan. Jadi nomor 6 jawabannya D. Insert values, bukan add ya. Kalau nambahkan row atau append baris pada sebuah tabel. Ini contohnya alter. Alter tabel ini yang pertama mengubah nama tabel. Tabelnya apa? Tabel name ini. Ini mengubah nama kolom. Change kolom, namanya apa tuh, nama barunya apa. Kalau ini mengubah nama tabel. Rename to apa. Untuk yang nomor 7, ada 3 tabel lagi seperti tadi ya. Perintah SQL select untuk menampilkan nama-nama penulis, berarti tabel yang ini, yang memiliki umur yang lebih besar dari 30 tahun. Nama-nama penulis, berarti kan select nama orang penulis yang lebih besar dari 30 tahun, berarti where umur lebih dari 30, bukan lebih dari sama dengan, karena ini yang record kedua akan masuk. Berarti kalau yang opsi C dijalankan akan menghasilkan P01 dan P01 aja ya. Kalau yang A, P01 dan P02. Jadi lanjut ya. Nomor 8, nomor 7 jawabannya C. Nomor 8. Kolom atau sekumpulan kolom dalam satu tabel yang sesuai dengan kandidat K dengan tabel lain disebut, kalau yang sesuai itu ya jelas yang tadi foreign key, merefer pada tabel lain. 8 jawabannya C. Foreign key adalah 10 atribut dalam tabel yang merujuk ke primary key tabel yang lain. Tadi ya, hubungkan. Nomor 9, tabelnya sama lagi. Terdapat 0 pada kolom ID buku di tabel buku ini. Hal ini menyalahi aturan pada relational model. Ini penjelasannya. Kalau general constraint itu batasan-batasan yang ditentukan oleh user. Misalnya jumlah buku yang dipinjam tidak boleh lebih dari 3. Sintaksnya apa? Kurang paham. Kalau ada query limit itu membatasi jumlah rows yang muncul. Karena ada select apa-apa limit gitu, di belakangnya itu membatasi banyaknya rows yang ditampilkan. Referential integrity, jika terdapat foreign key pada suatu tabel, foreign key tadi, maka value dari foreign key tersebut harus sesuai dengan nilai kandidat key atau primary key dari tabel lain, atau nilai foreign key harus sepenuhnya 0. Jadi kalau tidak sesuai dengan nilai kandidat key atau primary key dari tabel lain harus 0. Entity integrity yaitu dalam hubungan dasar tidak ada atribut dari primary key dapat 0. Hubungan basis sesuai dengan entitas dalam skema konseptual. Nomor 9, jadi jawabannya yang D. Karena dalam hubungan ini yang primary key kan ID buku itu tidak boleh 0. Namanya adalah entity integrity.
Nomor 10, normalisasi database, bentuk normalisasi kedua, 2NF. Ini penjelasannya. Tidak diperkenankan adanya personal functional dependency dalam sebuah tabel, yaitu atribut yang bergantung pada primary key. Pemeriksaan terhadap ketergantungan atribut primary key terhadap primary key. Tidak boleh ada functional dependency. Kalau first normal form, yaitu mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan dengan anomali data sehingga anomali data dapat diatasi. Jadi yang string sendiri, yang integer sendiri gitu. Kalau third normal form, tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel, yaitu atribut yang bergantung pada atribut lain selain primary key. Di nomor 10 jawabannya yang D. Nomor 11, pada sistem database, functional dependency adalah suatu keterkaitan atau relationship antara suatu relationship atau hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut di dalam suatu relasi. Functional dependency yaitu atribut dengan atribut. Salim atau yang lain ada penjelasan lain mungkin tentang functional dependency? Ya, tidak terlalu cepat bahasanya. Nggak ada sih, ini udah cukup jelas ya kalau untuk ya di functional dependency itu antara atribut dengan atribut. Kalau record dengan record apa? Record dengan record Waduh. apa ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh kalau itu. Ada yang record dengan record. Sudah. Oh, dilanjut dulu aja Bang. 12. Dalam membuat sebuah database, faktor-faktor yang harus diperhatikan. DML itu data manipulation language. Yang namanya manipulasi ya kayak select, terus apa, group by, having itu namanya DML. Kalau yang DDL itu alter, drop, data definition language yang mendefinisikan sebuah tabel. Query language, bahasa query-nya juga boleh bahasa apapun ya. Visual Basic juga boleh, logical structure. Kalau yang B itu kontennya boleh apa, konten, akses, logical structure, sama physical organization. Yang pasti logical structure ini harus diperhatikan sama physical. Kalau sys of build itu nggak perlu karena boleh berapapun. Speed of access juga kurang dibutuhkan di sini. Query structure juga enggak. Jadi jawabannya yang B. Gimana, Dim? Kalau di mungkin bacanya. 13. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan batasan pada database relasional atau relational database? Yang kalau A, sel pada tabel harus mengandung nilai tunggal. Sel ya. Berarti kan pertemuan antara baris dan kolom. Itu harusnya. Karena ini yang bukan merupakan batasan. B, tidak boleh terdapat 2 rows atau 2 baris pada tabel yang memiliki konten yang sama. Boleh apa kontennya sama. Urutan kolom harus sesuai, boleh dibalik-balik ini. Kalau yang D, isian pada sebuah kolom harus memiliki tipe yang sama. Itu juga. Itu jawabannya yang C. Kalau yang D kan integer semua, cari semua, boleh yang semua gitu. Jadi yang 13 adalah yang C. 14 yang kayak tadi ya,
entity integrity yang menyatakan bahwa primary key tidak boleh null. Dan nomor 9. Oke. Nomor 15, pada sistem database view merupakan itu tabel virtual yang dapat diakses dengan perintah SQL. Dan hasil pernyataan SQL. Kayak itu ya, apa? Tabel dinamis kali ini. Jadi ada sekumpulan tabel, diambil kolomnya beberapa kolom terus digabungkan jadi satu gitu. Aduh. Apa yang C ya? Lanjut ya. Nah, tabel lagi nih. Tabel buku, penulisan buku. Terdapat 0 pada kolom judul. Di tabel buku. Pernyataan yang benar untuk 0 tersebut adalah apanya, yaitu kalau nyalain entity integrity yang ini ya. Yang C composite key enggak menyalahi referential integrity. Jadi apa nih kalau referential integrity? Kalau referential integrity itu dari buku harus bisa nyambung misalkan ke penulis buku. Jadi ini kan sebenarnya ini yang ditanyakan terdapat ini kan apa konteksnya tuh terdapat no dalam pada kolom judul. Sedangkan kalau referential integrity itu kan misalkan dari foreign key ke primary key di tabel berikutnya gitu. Jadi sedangkan di judul itu bukan foreign key kan Bang ya kalau judul. Kalau di refer ke tabel lain nggak ada judul buku. Jadi untuk yang D nggak benar, salah. Hubungannya sama foreign key gitu ya? Iya. Ya lebih tepat asalnya ya itu. Terima kasih Salim. Kalau ini udah tahu ya, structured query language SQL. Apalin aja gitu. 18. Kegunaan database management system, yaitu aplikasi yang menangani database. Yang A jelas, membuat database ya, memproses data juga ya. Yang select, terus count, kan juga itu namanya juga memproses data. Yang kecuali berarti yang D, bukan membuat dan memproses form entry. 19. Keyword SQL berikut yang penggunaannya dapat diikuti dengan wildcard. Wildcard adalah wildcard itu ada 4 macam kayak gini. Yang pernah kita belajar yaitu yang persen ini. Contohnya select all atau select bintang from customers varsity like persen persen. Maksudnya ini persen apapun yang di depannya apapun terus di tengah-tengahnya itu ES dan yang belakangnya apapun. Ini bisa digunakan di where. Like ya. Like. 19 yang dulu. Yaitu apa itu wildcard? Yaitu karakter yang dapat digunakan untuk menggantikan karakter yang lain. Seperti persen tadi ini, persen menggantikan karakter apapun yang di depannya atau apapun yang di belakangnya. Kalau underscore ini, hanya yang pernah kita pakai yang persen. 20 yang paling tepat untuk dijadikan primary key atau kunci induknya di antara atribut PNS di bawah ini yang unik ya. Yang paling tepat itu yang nomor KTP karena nomor KTP setiap individu itu tidak ada yang sama. Nomor HP juga tidak yang sama. Tapi
tapi yang lebih tepat nomor KTP Bangin, soalnya kan setiap orang kan nicknya pasti beda kan ya. Sedangkan kalau misalkan nomor HP, ada aja kasus nggak sih kalau misalkan kita punya nomor teman kita yang dulu nih, tapi Iya. yang nomor yang sekarang tuh kayak nomor WA-nya tuh lain gitu, lain dari yang bukan teman kita gitu. Yang ngeri juga sih itu gimana ya kalau nomor HP, kayaknya emang bukan primary sih. Jadi emang lebih tepat untuk apa ya, Jadi memberikan salah. identitas pada PNS Iya. itu ya primary key-nya nomor KTP. Setahu saya, primary key itu harus unik untuk setiap record. Jadi kalau kalau nomor HP kan dia bisa satu orang bisa punya 2 nomor HP. Oh iya. Oh iya juga ya. Siap aja. Satu lebih. Oh iya juga ya, setiap orang bisa punya 2. Kepikiran aku. Benar-benar. Siapa tadi yang ngomong? Sampai AY. lupa namanya. AY siapa? Masa AY jadi totar nih kan. Lanjut Bangin. Tapi ya, untuk soal basis data yang terakhir nomor 21. Tabel ini lagi ya. Ternyata yang salah untuk tabel pen buku. Yang A, jika nilai P01 dan B01 pada kolom ID penulis dan ID buku ini diganti 0, maka akan error. Betul, karena yang primary key nggak boleh 0 ya. Yang salah. Yang salah ya, berarti ini benar. Yang benar. Jika kolom ID penulis dan ID buku ditukar tempatkan, ID penulis di kanan, ID buku di kiri, maka makna tabel itu akan berubah. Sama aja itu. Yang C, baris atau record terakhir dapat dihapus. Boleh-boleh aja. C betul. Berarti yang salah adalah yang D. Tuple atau record terakhir itu dapat ditukar dengan tuple record awal. Dua-dua masuk ke soal algebra ya. Yang bukan merupakan tipe data ordinal. Jadi pembagian tipe data di Pascal seperti ini. Ada kalau ordinal ada yang apa namanya? Kom. Ordinal dan kom. Yang ordinal ada 5 ini. Integer, itu bilang bulat masih dibagi 5, short integer, integer, long integer, byte, dan word. Vector bisa diisi oleh tipe ordinal yang bisa diisi oleh satu karakter saja. Bool yaitu yes dan true dan false. Enumerated dapat ditentukan sendiri oleh pemrogram. Dan subrange ada jangkauannya yang ditentukan sendiri. Yang bukan merupakan tipe data ordinal yaitu yang com. Nah ini kalau di run tadi kami sudah mencoba run, hasilnya bukan 12 namun error. Kalau menurut saya pribadi sih, kan di sini apa, ABC adalah lokal variabel karena didefinisikan di dalam prosedur. Tapi di sini ini kan dikirimkan ke nilai sini. 3, 4 itu variabel A dan variabel B. Kalau X ini beda sama C ini. Gimana penjelasan dari yang lain? Bukan 12 namun error jawabannya. Kurz ada kurz. Assalamualaikum kurz. X-nya string. Tahu dari mana stringnya?
C harus integer. Nah, X-nya string tahu dari mana? X itu huruf kan ya? Huruf itu kan string bukan? Ya, tapi nggak dapat tuh. Ya, char. Oh ya, bukan integer. X ini bukan variabel ya, jadi aku awalnya mikir variabel sih, tapi yang dijelasin oleh sama Rifki ya. Cari ya. Aku awalnya mikir variabel, jadi aku juga awalnya mikir 12, tapi tadi aku coba ngeron juga sih, hasilnya error juga. Kayaknya emang char sih X di situ, begini. Jadi hasilnya error. X itu char ya. Iya. Kalau 34 udah jelas integer kan, nggak perlu didefinisikan lagi kan ya. Oke. Makasih. 24. Kalau ada sebuah integer dioperasikan dengan OR atau AND, itu kayak penjelasannya harus dijadikan sebagai bool, yaitu 1 dan 0. True dan false, di mana true itu menyatakan 1 dan false menyatakan 0. Jadi harus dinyatakan dalam biner dulu, 15. Digitnya itu menyesuaikan besarnya bilangannya. Jadi kalau 15 kan ada berapa digit itu? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ada 5 digit. 17 ada 5 digit karena sudah melebihi 16. Jadi A dan B ditulis dalam 6 digit menyesuaikan yang B. Seperti ini. 15 desimal kalau dinyatakan dalam biner, maksudnya ini 2 pangkat 0, 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8. Yang 16 kan nggak ada, berarti 0. Kalau 17 kan 16 tambah 1. 16 yaitu 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0. Seperti ini. Sehingga kalau OR adalah kalau true dan true, dia akan true. Kalau true dan false, tetap true. Kalau ini N, ini 1, ini 0, 0, 0. Apa? Ya, yang depan ini 0 semua kalau N. Terakhirnya 1. Intinya gitu ya. Kalau OR, salah satu aja yang true, maka akan true, yaitu 1. Jadi ini dijumlahkan semua. Kalau ini nggak tahu, ya berarti ini 2 pangkat 0 dulu. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Seperti ini 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 31. Itu jawabannya yang A. 25 ini dihafal saja ya. Sifat-sifat modul yang baik. Fan in tinggi, yaitu makin sering suatu modul dipanggil oleh pengguna, makin tinggi nilai fan in. Kalau fan out rendah, makin sedikit tugas yang dilakukan oleh suatu modul, maka makin rendah nilai fan out. Kalau makin spesifik, maka dengan demikian makin spesifik tugas yang dikerjakan oleh modul tersebut. Self-contained maksudnya yaitu memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi fan in tinggi, fan out rendah. Dan self-contained. 25 yang B. Mungkin ada yang ditanyakan terkait basis data dan Algebra atau boleh diskusi bersama. Silakan. Tipe datacom itu apa? Tadi pengen AB nanya tuh. Iya. Kom. Kom itu Kelihatan word-nya. kelihatan begini. Kalau kom masuk ke dalam tipe data real.
desimal atau pecahan yang digunakan untuk menyimpan bilangan relatif dan rasional. Kalau dia ordinal itu integer aja. Ya integer aja. Kalau boleh kan true dan false 1 dan 0. Integer udah jelas bilang bulat. Char itu yang tadi 1 karakter. Com itu bisa masuk ke real. Sebenarnya lebih kompleks lagi sih pembagiannya. Sebelum ini ada pembagian gitu. Kayak apa? Peta konsepnya. Pohonnya itu bagaimana? Oke, makasih Bang Yun. Itu tadi Basdat sama Alpro ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa masuk ke TB. Oh ya ini ya. Oke, aku persilakan Pandu. TBO sama Strukdat ya. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Semangat Pandu. Halo, tes. Suaranya agak kecil Pandu. Dua tes. Tes. Ya, lumayan. Silakan. Ya, bisa. Mic-nya agak bermasalah. Ini kelihatan. Atau sinyalnya tuh, ya kelihatan. Suaranya agak gemeresek. Mix-nya kayaknya. Ya, sudah jelas sekarang. Ya, saya di sini mau bisa jelasin soal Stuttgart sama PBO. Sebenarnya soal Stuttgart sama PBO di kompi kemarin itu sedikit. Kira-kira satu soal itu 2. Ya pasti satu setiap orang dapat 2 PBO sama Stuttgart. Terus tak lihat lagi ternyata soalnya itu banyak yang sama jadi orang cuma dilacak nomornya. Jadi saya di sini akan jelasin sedikit aja karena soalnya emang sedikit. Pertama yang ini, sebuah linked list dikatakan kosong apabila linked list itu bentuknya seperti ini. Ada node, ada pointernya. Nah, linked list itu dikatakan kosong kalau headnya 0. Headnya di sini yang bukan sebagai head ini adalah 5 di linked list yang contoh ini. Jadi yang untuk nomor ini berarti jawabannya yang lalu ini tetap fungsi untuk mengecek apakah suatu start telah penuh adalah di start itu fungsinya itu ada 5 sebenarnya. Ada pop, push, is full, is empty, sama pick. Kalau is full itu untuk ngecek apakah startnya itu udah penuh atau belum. Nah, kalau is empty itu kebalikannya is full. Dia digunakan untuk ngecek apakah startnya itu kosong atau tidak. Lalu push, kalau push itu untuk insert data ke dalam start. Kalau pop itu kebalikannya push, dan pick itu sebenarnya itu kita get. Kalau di PHP itu melihat data dalam start itu, cuma melihat tapi tidak
nggak bisa insert, nggak bisa ngapus. Jadi nomor ini jawabannya adalah useful. Selanjutnya, jumlah maksimal dari pohon biner yang terbentuk dari 3 simpul adalah, ini saya misalkan simpulnya ada simpul A, B, C. Kombinasi pohon biner yang mungkin itu sel A-nya sebagai akar, B sama C-nya sebagai anak. Terus B-nya akar, A sama C-nya anak, gitu seterusnya. Nah, yang sebagai anak ini bisa sebagai anak yang kiri, bisa anak yang kanan, itu bisa dibolak-balik. Dan itu dianggap berbeda. Jadi jumlah pohon biner maksimal sebanyak 6 atau 3 faktorial. Lanjut, perhatikan gambar berikut, ada pohon biner. Kita disuruh mengunjungi atau in order transversal. Pertama saya jelaskan kalau transversal itu sebenarnya ada 3. Ada in order, pre-order, sama post order. Kalau in order itu urutannya kiri, root, kanan. Kalau pre-order itu root, kiri, kanan. Kalau post order itu kiri, kanan, root. Nah, karena di soal itu disuruhnya pakai in order, berarti kita pakai yang kiri, root, kanan. Kiri pertama itu 4, lalu ke atas, ke akarnya 2, lalu ke kanan 5. Karena di kiri udah gak ada lagi, balik ke akarnya 2, 1, terus ke kanan lagi 3. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 4, 2, 5, 1, 3 yang B. Sekarang untuk PBO soal pertama, pada pemrograman berbasis orientasi objek, pendekatan yang dilakukan untuk melakukan information heading adalah jadi information heading itu menyembunyikan atribut suatu objek dari objek lain. Nah, untuk penjelasannya, enkripsi itu seperti kalau di dunia kriptografi itu mengamankan suatu informasi dengan informasi yang tidak dapat dibaca serta bantuan pengetahuan khusus. Jadi kalau di kayak kita akan login ke suatu web, kita disuruh input password. Nah, misal passwordnya 1234, nanti di basis datanya itu yang tercatat itu bukan 1234, tapi enkripsi dari 1234 itu. Jadi informasi itu diamankan dengan diubah bentuknya menjadi informasi lain yang sulit dibaca tanpa pengetahuan khusus. Lalu kalau inheritance itu kayak metode turunan dari kelas lain. Terus enkapsulasi itu menyembunyikan metode suatu objek dari objek lain. Nah, ini sama seperti information heading. Jadi ya jawabannya yang C, encapsulation. Kalau polymorphism ya itu yang dimana kelas itu dapat punya banyak bentuk yang berbeda-beda. Lalu soal selanjutnya, pada pemrograman berorientasi objek, konstruktor digunakan untuk jadi konstruktor itu untuk menginisialisasi objek. Nah, kalau di gambar ini konstruktornya itu yang di kotak itu public dalam kurung mahasiswa. Nah, jadi itu untuk menginisialisasi objek yang akan kita buat. Selanjutnya,
pada pemrograman berbasis objek, objek dapat memiliki bentuk lebih dari satu yang dikenal dengan tadi sebenarnya sudah dijelasin pengertiannya yang untuk saat ini. Jadi yang jawabannya yang polimorfisme itu. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Saya kira sudah. Oh, sudah ya? Soalnya sedikit. Ya, udah. PBO sama struktural dia dikit. Iya, sedikit banget soalnya. Oke, tadi udah Alpro Basdat sama PBO Strukdat. Oke, selanjutnya APSI ya. Aku izin share screen. Oke. Udah kelihatan belum? Ya, udah kelihatan. Udah kelihatan belum, guys? Udah ya? Halo? Udah Sudah. jelas. Siap. Untuk APSI, soalnya lumayan banyak ya kalau di K3 sama K4. Apalagi di ada beberapa paket. Dari paket 1 sampai paket 5. Di sini kami udah ngumpulin ya sama pembahasannya. Di sini kami mencoba membahas ya kalau misalkan ada kekurangan dari kami atau kekurangan dari pembahasan di modul nanti bisa ditambahin. Oke, aku lanjut ya. Nomor pertama, di sini berkaitan dengan framework pieces ya. Ini masalah-masalah yang ada dalam sistem informasi yang sedang berjalan dapat diidentifikasi dengan menggunakan pieces. Pieces itu ada performance, information, economic, control, efisiensi, sama service kalau ya service. Nah, di sini ditanyain contoh masalah dalam kategori kontrol. Nah, kalau kontrol ini kan ya isinya aja ya, pelanggaran data pribadi. Nah, kalau kontrol ini dia berkaitan dengan keamanan di suatu sistem informasi tersebut. Nah, di sini kalau di opsi jawabannya kelihatan ya kalau C itu dia berkaitan dengan keamanan karena pelanggaran data rahasia pribadi pengguna itu ya gimana ya kalau di keamanan tuh perlu dilindungi gitu. Dan dia masuknya ke bagian kontrol dalam pieces. Di sini ada penjelasannya mengenai analisis pieces. Ini ada yang pertama, P performance, dia kinerja. Kalau I itu information, menilai apakah prosedur dapat menghasilkan informasi yang berkualitas gitu. Terus yang E itu ekonomi, terus yang C selanjutnya kontrol, ada efisiensi, ada service. Di sini aku mau ada beberapa sih, ada banyak contoh dari pieces itu sendiri. Di sini ada banyak jenis-jenisnya atau apa aja yang masuk ke masing-masing bagian dari pieces itu. Ada performance, ada information, ada economic, control, efisiensi, sama service. Ini aku kirim di chat aja ya. Nah. Ini bisa dibaca lagi. Untuk selanjutnya aku lanjutin aja ya. Nah, ini pembahasannya tadi C pelanggaran data rahasia pribadi pengguna. Ya itu termasuk kontrol ya. Yang tadi yang waktu respon sistem lama, yang lama itu performance. Kalau sistem menampilkan informasi yang tidak akurat itu termasuk permasalahan dalam information. Terus yang data redundant itu masuk information juga. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, pada tahapan analisis sistem dilakukan analisis kebutuhan yang termasuk kebutuhan fungsional adalah, nah ini kalau kebutuhan fungsional itu dia berkaitan antara sistem dengan penggunanya ya. Kan ada kebutuhan fungsional sama non fungsional. Nah kalau yang fungsional ini dia gimana ya? Kayak istilahnya kayak gimana sistem itu berfungsi gitu.
berfungsi antara sistem itu sendiri dengan usernya. Nah, ini kalau kita lihat di optionnya, kita lihat dulu. Yang A, duplikat data harus dihindari dan penyimpanan data harus terpusat. Ini enggak ya, yang A. Dia masuknya nanti ke non-fungsional. Terus yang B, waktu untuk melakukan absensi dengan sidik jari adalah maksimum 5 detik per orang. Nah, ini masuk nih, soalnya dia kaitannya antara sistem dengan user. Terkaitan dengan fungsional dari sistem itu sendiri kepada user. Berarti nanti jawabannya yang B. Kita lihat dulu yang lain, yang C, biaya penggunaan sistem tidak boleh melebihi budget, enggak berkaitan. Terus yang D, menampilkan laporan absensi per minggu. Oke, enggak ya. Jadi 35 jawabannya B. Ini penjelasannya. Ini kebutuhan fungsional yaitu berupa proses atau layanan yang disediakan oleh sistem. Mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu. Ya, gampangnya tuh kayak itu tadi apa? Kaitannya antara yang melakukan input atau user dengan sistemnya. Dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Nah, kalau yang kebutuhan non fungsional tadi, yaitu batasan dari layanan sebuah sistem. Internal sistemnya lah gitu. Seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, dan batasan dari pengguna. Sebentar, ada cek masuk. Jawabannya yang B, Koji. Oke, kalau di sini, oh iya, maaf. Di pembahasan, yang D ya. Sebentar. Di pembahasan, tapi di hurufnya B sih. Ini kalau dilihat pembahasannya yang B deh. Coba dilihat pembahasannya. Kayaknya aku salah nulis optionnya. Kalau di modul, uh, 35. Ini. Aku salah nulis kayak ini. Maaf. Yang ini aku salah nulis yang 35. Ini pada pilihan jawaban atau masuk kebutuhan fungsi. Astagfirullahaladzim. Ya, sebentar. Salah nulis yang B. Harusnya yang D ya? Oh iya, maaf. Jadi yang kebutuhan fungsional tadi yang ini yang menampilkan laporan absensi per minggu. Kalau aku ralat ya. Nanti yang 35B. Yang 35D. Diralat ya teman-teman, maaf. 35 yang D ini harusnya D. Pada pilihan jawaban yang termasuk kebutuhan fungsional adalah sistem bisa menampilkan laporan absensi per minggu. Ya. Gimana yang itu ya? Yang D. Gimana teman-teman? Lanjut ya. Maaf tadi ya, diralat ya, 35 jawabannya D. Sorry. Maaf. 35 jawabannya D. Oke, lanjut. 36. Keuntungan dari prototyping sebagai salah satu cara pembangunan sistem komputerisasi adalah prototyping itu perwarupa ya. Jadi kayak semacam tampilan dari sistem yang belum dibentuk ya sistemnya. Ini prototyping ya. Jadi kita lihat optionnya, yang A selalu lebih murah enggak, yang B dokumentasi sistem yang lebih lengkap karena tersedia lebih banyak waktu enggak juga, yang C lebih komprehensif enggak, yang D deteksi dini terhadap kesalahan operasional. Karena itu ya prototyping itu kan itu ya kayak tampilan sistem tapi yang belum, maksudnya yang belum final sih, kayak belum digunakan untuk oleh user gitu. Jadi istilahnya kayak wireframe mungkin, tampilan aplikasi yang belum dipublikasikan pada user gitu. Jadi ya semacam tampilan awal. Ya, prototyping itu sebagai tampilan awal atau perwarupa. Ini kalau di sini, kalau kita lihat jawabannya, kita lihat optionnya A, B, C itu nggak tepat ya.
Yang D jawabannya. Deteksi dini terhadap kesalahan operasional. Di sini ada penjelasannya sih. Di sini prototype merupakan metodologi pengembangan software yang menitikberatkan pada pendekatan aspek desain, fungsi, dan user interface. Beberapa keuntungannya ini, diantaranya kegagalan dalam mendefinisikan masalah dapat dikenali dari awal. Terus proses testing dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga mengurangi tingkat kegagalan. Tadi ya, karena sistemnya tuh udah dibikin dari awal dulu. Sebelum dipublikasikan ke user. Terus dapat memperbaiki masalah penggunaan sebelum dibuat programnya. Tadi prototype, selanjutnya 37. Model proses yang menggambarkan aliran proses dan data daripada sistem. Ini udah jelas ya, yang A ya, DFD. Data flow diagram. Kalau Fishbone kan dia untuk mendefinisikan masalah ya, atau mencari masalah. Flowchart itu dia alur program. Dan di pseudocode itu kayak sama sih kayak tadi apa prototype dari program atau algoritma yang misalkan kayak masih berupa kata-kata gitu, itu pseudocode. Jadi ini penjelasannya. Pemodelan proses adalah suatu teknik menyusun bla 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 bla. Ini data flow diagram adalah model proses digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sistem dan kerja. Ya. Intinya di data. Dan juga data flow diagram. Data. Oke. Lanjut. 38 di bawah. Sebentar. Kita lihat. Lanjut aja ya. Aduh, ketahuan. Di bawah ini yang merupakan kegiatan dalam analisis kebutuhan sistem. Nah, di sini ada pembahasannya. Ini kan analisis kebutuhan sistem. Di sini ada requirement analysis fase. Ini ada dua kerja ya. Dua tahapan. Yang pertama use case sama time boxing. Kalau di pembahasannya. Use case adalah skenario bisnis di mana sistem memberikan respon yang ditemukan. Terus kalau yang time boxing itu teknik yang memberikan fungsi sistem informasi dan persyaratan melalui versi. Ini teoritis sih sebenarnya kalau requirement analysis fase tas. Ya, ini dihafal aja mungkin. Ini jawabannya use case yang merupakan analisis kebutuhan sistem. Ya, use case. Selanjutnya, pada pengembangan sistem dengan object oriented analysis ya, itu. Object oriented analysis dan desain digunakan kelas diagram. Pernyataan yang salah untuk kelas diagram itu dia kalau dilihat di optionnya menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Ini use case nggak sih? Ya kan? Interaksi antara aktor dan sistem. Iya, dia ini iya use case ya. Kalau yang A tuh. Yang B, gambarannya dapat dibantu dengan menganalisis deskripsi use case. Yang C, menggambarkan model status sistem. Yang D, menggambarkan keterkaitan antara kategori-kategori objek yang ada pada sistem. Pernyataan yang salah. Kan yang ditanya yang salah ya. Jawabannya yang A. Karena yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem tuh use case ya. Antara aktor dengan sistem. Kalau kita kemarin belajar abstrak kemarin. Jawabannya yang A. Nih, pernyataan yang salah dari kelas diagram adalah menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Karena digambarkan oleh use case diagram. Kalau kelas diagram itu dia menjelaskan hubungan antara kelas dengan kelas. Atau kelas dengan sistem. Oke, bisa dilanjut. Di bawah ini adalah jenis-jenis testing dalam teknologi informasi. Ini juga teoritis sih sebenarnya, nanti tinggal dibaca. Isinya volume testing, kalau kita lihat di pembahasannya, nih, dalam teknologi informasi itu jenis testingnya ada 3. Ada unit testing, ada integration testing, sama regression testing. Ini bisa dibaca ya, unit testing, integration testing, sama regression testing. Di pembahasan juga udah ada sih, ketiga ini. Sementara volume testing terdapat dalam testing dalam sistem informasi. Jadi teknologi informasi ya, ini yang volume testing di sistem informasi.
Oke, lanjut. 41. Pendekatan penggambaran sistem dengan menggunakan pendekatan tradisional adalah struktur analisis. Pernyataan berikut adalah benar untuk pendekatan tersebut kecuali ini sebentar. Ini kemarin ada di buku Witten sih. Sebentar. Bukunya perlu aku tunjukin nggak ya? Halamannya. Tunjukin deh sekalian. Di absi. Di halaman 162. Dia ditanyakan pendekatan penggambaran sistem dengan menggunakan pendekatan tradisional adalah struktur analisis. Di sini di halaman 181 kalau di buku Witten, sini ada beberapa pendekatan ya. Kalau di sini ada pendekatan tradisional itu menggunakan struktur analisis. Nanti dia tuh menggunakan DFD. Nih. Sedangkan kalau ini, kalau object oriented, dia menggunakan ini, ERD. Ya, simple data model. Sebentar. Another, oh salah. Jadi yang, maaf, tadi yang ini ya, struktur analisis, dia menggunakan ini DFD. Sedangkan di sini ada yang namanya nih, information engineering. Dia menggunakan ERD di dalam IE atau information engineering. Nah, kalau object oriented approach dia menggunakan UML. Object oriented yang berbasis objek. Kita lihat di jawabannya 41. B ya, menggunakan ERD untuk memodelkan data tadi. Ya, tadi kan di struktur analisis ya, struktur analisis kan dia masuknya ke ini traditional approaches, ini simple data model. Intinya apa sih? Struktur analisis. Oh ya, ditanya kecuali benar. Menggunakan ERD untuk memodelkan data karena ERD itu dia digambarkan oleh ini IE yang tadi aku bilang. Gimana teman-teman? Sebenarnya agak bingung ya. Jadi aku ulang ya. Jadi untuk yang traditional approaches, dia digambarkan oleh struktur analisis. Dia digambarkan oleh DFD. Sebenarnya di dalam traditional approaches ini ada satu namanya ini information engineering. Tapi information engineering ini dia lebih tepat digambarkan oleh ini ERD gitu. Jadi kan ini yang ditanyakan apa kecuali ya menggunakan ERD untuk memodelkan data. Itu dia walaupun dia information engineering masuk ke traditional approaches, tapi dia lebih tepat digambarkan oleh IE, bukan struktur analisis. Dia struktur analisis kan di DFD kan ya. Ini yang struktur analisis di DFD, sedangkan kalau yang ERD itu dia di information engineering. Udah ada di pembahasan ya. Di struktur analisis menggunakan DFD, sedangkan kalau yang ERD tadi digunakan oleh information engineering. Gimana teman-teman? Tadi sumbernya di buku Witten ya. Nanti mungkin bisa aku share bukunya. Sementara dilanjut dulu ya. Tadi nomor 41, selanjutnya nomor 42. White box testing adalah proses uji coba yang dilakukan oleh white box berarti developer ya.
Ya, white box developer. Kalau satu lagi ada black box ya. Ntar aku cari dulu. Box testing. Kok malah black box ini sih? Black box testing. Kalau tadi kan white box itu kan dia lebih ke developer ya. Kalau black box itu dia di internal structure of our workings. Nih. Is a method of software testing that examine the functionality of an application without peering into its benar. Without peering into its internal structures. Wait. Black box. Nih, black box itu penjelasannya di sini. Pada black box testing dilakukan pengujian yang didasarkan pada data aplikasi seperti tampilan aplikasi, kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Oh, jadi dia lebih terpusat ke customer ya. Tadi kan tadi ada white box sama black box. Kalau white box itu dia lebih ke internal atau lebih ke developernya. Kalau white box, ya. Kalau white box itu ke developer, sedangkan kalau yang black box dia ke user atau customer. Ini ya, real user tadi. Kalau white box dia developer, tapi kalau yang real user dia black box. Ya. Bisa dilanjut. 43. Tools yang digunakan pada proses pengembangan sistem dengan metode object oriented analysis dan design adalah sebagai berikut, kecuali tadi sebelumnya udah ada penjelasan ya, kalau tadi ada struktur analisis sama information engineering kalau yang di OA sama D. Nah, kalau yang struktur analisis dia pakai di FD, bisa ngetik di sini nggak bisa. Oke. Ya, jawabannya apa sih ya? 03. Tools yang digunakan pada proses pengembangan sistem. Jawabannya deh. Tools yang digunakan pada proses pengembangan sistem dengan metode object oriented analysis. Sequence diagram, use case diagram, ERD. Sudah 43 nih, apa agak bingung. Tapi jawabannya D sih. Kecuali. Coba dilatih pembahasannya. Kan UML itu kan dia digunakan di object oriented ya. Tadi ada sequence sama use case ya, use case sama sequence. Tapi untuk yang ERD sama DFT sini nggak ada. Antara ERD sama DFT, tapi jawabannya DFT. Mungkin teman-teman ada yang lebih mengetahui mengenai ini? Mengenai object oriented analysis dan design? Bangin, Pandu, ada yang ingin ada tambahan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut aja deh. Berarti nomor 3 jawabannya dia. Tulis yang digunakan pada OAD, jawabannya di UML ya. Nomor 44. Pernyataan mana yang salah mengenai physical data flow diagram? Nomor 44 jawabannya kalau di sini external agents bisa menyimpan data secara langsung dalam sebuah proses.
Kemudian tadi physical data flow diagram. Kalau data flow diagram kan ada physical sama yang logical ya. Tadi jawabannya kenapa yang salah A? Karena logical. Logical itu diagram logik yang hanya berisi data yang diarahkan menuju sistem. Yaitu data yang benar-benar dibutuhkan proses agar eksternal orang yang berinteraksi dengan sistem sehingga tidak mungkin menyimpan data langsung dalam sistem. Nah, data biasanya disimpan di data store melalui aliran data. Berarti lebih ke logical ya yang A ini. Yang B, D, C sama D kurang tepat. Jawabannya A. Ya. Yang pernyataan mana yang salah mengenai physical data flow diagram atau PDFD adalah A. External agent bisa menyimpan data langsung dalam sebuah proses. Lanjut aja. Nomor 45. Diagram yang digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia sekitarnya dan untuk mendeskripsikan input dan output dari sistem. Konteks diagram ya. Ini pembahasannya. Menganalisis bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Di konteks diagram, kalau di penjelasannya, diagram mengalir data suatu informasi untuk menyampaikan kepada sistem secara interaksi. Tadi kan interaksi. Ya, bagaimana sistem berinteraksi. Interaksi langsung antara pelaku-pelaku kegiatan dengan pengaruh eksternal faktor. Konteks diagram itu lebih ke interaksinya tadi. Diagram yang menggambarkan interaksi alur informasi. Sedangkan ini ada class diagram, di sini ada penjelasannya juga. Diagram yang menjelaskan hubungan antar kelas. Kalau sequence itu yang menggambarkan user dengan sistem secara sequence. Tadi ada, ya, aja. Kalau yang IR diagram. IR diagram model data yang menggunakan beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas dan relationship. Entity relationship diagram yang menerangkan data tersebut. Oke, lanjut. Oh, udah AI. Oke. Untuk APSI, aku rasa udah cukup ya. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan nggak? Tadi mungkin ada yang, tadi ada Fauzi ngaca nih. Jadi untuk tadi Fauzi bilang kebutuhan fungsional itu setiap orang dapat absensi tik jari. Oh ya, tadi aku sempat bahas yang ini ya, batasan ya. Kalau kebutuhan non fungsional ada batasan maksimal 5 detik. Tadi coba lihat pembahasannya. Nomor apa sih? Ini ya. Kebutuhan non fungsional yaitu batasan-batasan dari layanan sebuah sistem seperti batasan waktu. Iya benar. Benar. Tadi yang B, tadi aku salah nih. Enggak, bukan B jawabannya, yang D. Karena ada batasan 5 detik per orang. Oke. Aku rasa yang APSI udah cukup. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai APSI atau mungkin mata kuliah yang sebelumnya tadi, Alpro, PBO, sama Basdat. Gimana teman-teman? Wafa, Fauzi, AB, Aye, Rifki, Dono, Gruts, Kepri, Mas Lanang. Gimana teman-teman? Guys? Enggak dulu. Oh. Kalau misalkan belum ada, berarti waktunya nih masih cukup ya untuk membahas masing-masing K3 sama K4. Mungkin ini karena aku masih share screen, aku sekalian aja ya. Di sini aku mau bahas yang AI dulu. Di sini kebetulan yang ikut cuma Wafa nih. Yang SD. Teman-teman SI, nggak apa-apa ya nyimak ya. Untuk AI, sebentar aku share show. AI, kemarin di AI itu ada 2 soal doang ya, di nomor 49, di AI sama, ya satunya lagi, Sisdarkom, itu di soal terakhir ya, nomor 49 sama 50. Kalau di 5 paket itu, kalau di AI ada muncul 5 soal, nggak tahu kalau Sisdarkom ada berapa. Ini aku bahas dulu dari nomor
Di sini nomor 46 kalau di modul, dalam first order logic atau for dunia tidak mengandung association ya, Bapak. Ini ada, kalau for itu ada relation, ada object, ada function. Ini ada pembahasannya. Ya, first order logic itu ada objek, itu domain, itu sama aja dengan domain. Terus ada relation, itu yang menghubungkan objek dengan objek. Terus function, itu yang apa ya, yang kiranya bisa kayak sebenarnya sama kayak hubungan, tapi bisa kayak bisa menggambarkan gitu. Misalkan ini misalkan father of, atau misalkan ini bapaknya dari, terus best friend, ini teman dekatnya ini gitu. Misalkan one more than juga, ini lebih satu lebih banyak dari ini gitu ya. Function, relation, sama objek itu ada di first order logic, sedangkan yang nggak ada kalau di option ini associations. Sebenarnya agak rancu sih antara relation sama association, tapi jawabannya yang kalau sesuai teorinya kalau di PPT. Selanjutnya nomor 47, komponen pertama dalam mendefinisikan sebuah permasalahan adalah apa ya? Mendefinisikan sebuah permasalahan berarti otomatis initial state ya. Menginisiasi sebuah kecerdasan buatan. Di sini initial state didefinisikan sebagai digunakan untuk memulai agent AI menuju tujuan yang ditentukan. Sini udah ada penjelasannya, di modul juga sudah dibahas. Ya, jadi untuk di sini kan ditanyakan kan komponen pertama dalam mendefinisikan sebuah permasalahan. Ini jawabannya initial state. Lanjut nomor 48, contoh aplikasi AI di bidang robotik. Ini juga ada di PPT-nya Bu Siti sih. Aku tinggal lihat aja jawabannya Hipnaf. Ini udah ada pembahasannya. Kalau ini kan optionnya ada NASA Remote Agent, ada Alvin, ada IBM Watson. Di sini ada NASA Remote Agent, dia gunanya untuk autonomous planning. NASA ya, NASA Remote Agent kayak mungkin kayaknya yang berhubungan dengan luar angkasa mungkin, autonomous planning dan scheduling. Terus yang Alvin double N adalah contoh aplikasi AI di bidang autonomous control, sedangkan IBM Watson di bidang game playing. Oke, aku lanjut nomor 49. Ini kayaknya anak SI juga bisa jawab sih. Game berikut ya yang tidak menerapkan AI yang berkonsep first person shooter. Ayo, apa jawabannya? PB, Call of Duty, CS, first person ya, FPS ya. Kalau ML enggak, bukan first person. Benar kan ya? Weh, buset, GTA dong. Ya, di sini jawabannya kalau bukan FPS ini ya, ML ya. Terus yang 50 terakhir, makna dari act rationally atau bertindak rasional. Di sini, kalau di AI kan ada yang namanya act rationally, ada act humanly. Ya, antara dua itu. Nah, ada dua lagi sih, ada thinking rationally sama thinking humanly. Tapi kalau yang di sini, konteksnya di sini kan bertindak secara rasional. Yang A salah karena bertindak sebagai manusia itu act humanly. Sedangkan di sini bertindak ya, berarti act itu kan bertindak kan ya. Tinggal lihat aja optionnya yang bertindak selain A, D. Bertindak berdasarkan alasan secara logis. Rasional kan, rasional itu logis. Berarti yang 50 itu yang D. Oke. Untuk AI sudah selesai. Mungkin aku serahin lagi ke Sisjarkom. Ke Sisjarkom. Ke yang bahas Sisjarkom, Pandu ya. Aku stop share. Silakan Pandu. Ya, terima kasih Salim. Ya.
Halo? Suara Mas saya jelas ya? Niko, Mantap. share screen. Kelihatan. Sudah, Pandu? Sudah. Saya mau jelasin ulang yang strugat tadi. Tadi si Fauzi nanya yang soal yang ini. Jumlah maksimal dari pohon biner yang terbentuk dari 3 simpul. Jadi misalkan tadi saya misalkan simpulnya itu A, B, C. Nah, misalkan pohon binernya itu seperti soal yang ini. Yang 2 itu B, yang 3 itu C. Nah, yang menepati posisi A yang di atas itu bisa saja diganti B, bisa diganti C. Nah, untuk anaknya dari akar itu kan ada yang kiri, ada yang kanan. Nah, untuk satu akar itu anaknya itu bisa ditukar. Jadi misal untuk akarnya A, yang kiri B, yang kanan C. Lalu ada lagi kalau akarnya A, yang kiri C, yang kanan B. Jadi untuk akarnya A sendiri itu ada 2 pohon biner yang bisa dibentuk. Begitu juga kalau akarnya itu B. Anaknya bisa A dan C, atau bisa dibalik C yang posisi kiri, A yang posisi kanan. Dan itu dihitungnya berbeda. Kecuali kalau pohon binernya itu kayak pohon biner pencarian, binary search tree gitu, kayak angka gitu. Nah, kalau di soal kayak gini kan ada aturan kalau yang lebih kecil harus di kiri. Nah, kalau ada aturan kayak gitu, jawabannya nggak pakai kayak gini, nggak pakai metode kayak gini. Soalnya ini aturannya kan nggak disebutkan aturan khususnya. Jadi maksimalnya itu pohon binder yang terbentuk itu 6 totalnya. Oke, lanjut ke Sysdercom dulu. Soal pertama, sebuah router pun memiliki IP segitu. Berapa banyak host yang dapat dialokasikan IP address pada LAN yang terhubung ke router tersebut. Jadi untuk hitung host itu pertama kita hitung 32 dikurangi dari IP tersebut 29. Kalau stripnya itu 28 berarti dikuranginya 28. Karena di soal ini 29 berarti 32 dikurangi 29 sama dengan 3. Lalu hasilnya itu jadi pangkat buat 2. Jadi 2,3 sama dengan 8. Nah, jadi host ID-nya itu asalnya ada 8 host. Tapi nanti host ini nanti dikurangi 2. Jadi 2 itu untuk network ID sama broadcast. Jadi untuk hostnya jadinya 6. Setelah dikurangi 2 network ID sama broadcast itu tadi. Selanjutnya, nomor port TCP standar yang digunakan untuk pengiriman pesan email. Ini sebenarnya sistemnya hafalan sih. Soal-soal tahun sebelumnya juga keluarnya ya sama seperti ini. Pilihannya juga sama, 25, 110, 80, 20. Tadi tinggal dihafal aja. Nah ini, port 110 itu untuk server port email. 25 itu untuk SMTP. 80 untuk HTTP. Nah, kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa dicek di Wikipedia, ada itu lengkap. Selanjutnya, jika salah satu workstation mengalami kendala dan berakibat seluruh jaringan terhubung tidak berfungsi, maka kondisi di atas adalah karakteristik dari topologi. Oh iya, saya lupa, sebenarnya topologi itu ada
selain ini ada lagi, cuma lupa tak masukin. Untuk jawabannya sekarang ke topologi ring, karena ya ini ciri-cirinya topologi ring itu koneksi antar workstation itu membentuk lingkaran. Kalau satu putus semua. Sulit pengembangannya, tidak terjadi collision atau tabrakan, mudah dalam instalasinya. Nah, alasannya itu yang terakhir, apabila ada satu komputer yang gagal berfungsi, maka mempengaruhi ke seluruh jaringan. Nah, lanjut. Soal yang ini kayaknya soal terakhir ya. Perangkat hub bekerja pada, ini mungkin yang dimaksud layer-layer di OSI kayaknya, OSI layer gitu. Jadi OSI layer itu ada 7. Ada physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation, sama aplikasi. Kalau bingung, contohnya seperti ini. Contoh ngirim email. Aplikasinya itu menggunakan web browser untuk mengirimkan pesan, mengirim atau menerima email. Presentation, pendefinisian dan penyajian data yang akan dikirim diterima, misalnya format JPEG, DOC, dan lainnya. Session dan lainnya bisa dilihat dan bisa dibaca. Nah, untuk jawabannya, hub itu ada di layer 1, divisi physical layer. Kalau router ada di layer 3, di network layer. Kalau switch ada di layer kedua, layer data link. Sepertinya itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggak selesai ya, Pandu? Udah. Ya, gimana teman-teman KS, KS, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau nanya dari awal materi ini, kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa sih. Ya, waktunya juga masih banyak. Banget. Gimana Mas Cruz, Teh Wafa, Rifki, HB, Dono, Oji, Kepri, Mas Lanang, Aye, guys. Halo. Aku mau nanya dong, Ya gimana tuh? yang apa sih tadi yang dijelasin Kak Indra ya, yang bagian apa sih delete from penulis ya kalau nggak salah. Boleh ini nggak minta di share lagi? Ya silakan Bang ya. Halo Bang In. Halo. Halo, apa? Ya, Bang In tadi Wafa nanya tuh yang mengenai tadi apa delete from. Delete from. Ya. Mungkin slide-nya tadi bisa di share lagi. Ya, sebentar. Oke.
Kelihatan kan? Udah Bang In, mantap. From nomor berapa tadi? Delete from tadi yang tengah-tengah, yang awal-awal ya. Nah itu. Ini. Iya, mau Kenapa? nanya aja sih, itu kan artinya tuh hapus apa from penulis gitu kan. Nah, itu tuh Iya. emang ini ya nggak dibutuhkan delete apa gitu. Kan itu kan cuma bilang hapus dari penulis. Enggak. Delete itu menghapus record. Delete from penulis kalau ada where-nya record tertentu yang dihapus atau baris tertentu. Where Record itu baris kan ya? baris ya atau tuple. ID Maksudnya penulis record di gitu. situ di mana? Maksudnya di table penulis atau yang mana? Ini kan ya ini dulu delete from penulis atau delete from pen buku atau delete from buku itu. Ini nama tabelnya, delete from penulis where umur misal 30 berarti yang ini baris kedua terhapus, atau delete from pen buku where Oh, jadi ID aslinya buku. tuh ada ini tambahannya ya? Iya, ada where-nya kalau ingin tertentu. Delete from tabel mana, di mana, apa kondisinya apa. Oh gitu. Terus yang setelahnya coba, setelahnya. Nah itu bedanya tadi sama alter apa ya? Kalau alter itu mengedit nama kolom. Alter tabel ini misal alter tabel penulis, change kolom nama to apa misalnya tempat gitu, mengubah intinya nama buat kolom. ngedit. Ya, kalau yang ini mengubah nama tabel, alter tabel penulis, rename to apa pembaca misal. Terus kalau bedanya add sama insert tadi apa? Add nggak ada, insert yang adanya. Oh gitu. Kalau nggak salah, add nggak pernah ketemu. Kalau insert into tabel apa values itu urut kolom dari kiri ke kanan. Insert into tabel apa values dalam kurung satu baris itu dari kiri ke kanan dipisahkan dengan tanda koma, tutup kurung. Kalau misal mau insert lagi koma terus dalam kurung apa lagi. Oke, udah sih itu aja. Kasih. Ya, sama-sama. Terus tadi Kafri ada apa yang nanya ini berdasarkan apa kompre tahun dulu sih 2012, jawabannya yang C kalau di sini. Size of field, physical structure sama speed of access. Pembahasannya kirim file gitu. Menurut kalian yang mana? Yang 12 ini? Kalau di pembahasan jawabannya B Bang In. Tadi Bang In juga ngejelasinnya yang B. B ya. B. Tapi ini ya. Badak. Kompre tahun 2011-2012 ada soal yang serupa tapi apa pilihannya beda, opsinya beda. Dalam membahas sebuah database apa yang harus dipertimbangkan? Sama. Pilih yang paling sesuai. Kalau A, size, physical structure sama speed of access. Ini sama. Terus kalau B, content, access, logical structure sama physical organization sama. C, query language, DML, logical structure. Yang D, query language, content sama logical structure. Jawabannya yang A, size, physical structure sama speed of access. Jadi kalau yang 12 jawabannya C. Kalau menurut kompre tahun sebelumnya itu 2011 itu. Berarti jawabannya diralat ya Bang In? Nggak tahu juga. Menurutmu yang mana? Antara B sama C kalau di sini. Kalau menurutku kalau database itu speed of access gimana ya? Nggak, maksudnya bukan prioritas gitu. Yang jadi prioritas tuh yang masalah logikal sama fisikalnya kalau database. Itu menurutku. Tapi kalau misalkan teman-teman ada sanggahan lain mungkin. Kalau speed of access itu penjelasannya waktu respon sistem database ketika dieksekusi sampai menghasilkan respons kan itu juga harus penting kan. Oh, iya. Terus penggunaan ruang penyimpanan, jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh ya. Ya.
Ini teman-teman ada ide jawaban nomor 12? Mungkin jawabannya gimana ya, di ralat mungkin ya Bang ini? Ya Bang ini. Ini ada tambahan ini yang apa soal serupa. Terobosan transaksi, tambahan adanya fitur 1 data definition, DDL gitu ya. Data definition. Yang kedua physical definition. Dalam kurung itu dijelaskan struktur file, indexing, data compression, enkripsi dan lain-lain. Yang ketiga accessibility. Query language, multi-user security. Query language juga pengaruh. Yang keempat transaction handling, backup and recovery data, check printing, parallel query. Berikutnya processing, terus utility, load unload, import export, database administration support. Yang terakhir development, case 2, 4GL, 5GL, Windows application. Jadi intinya physical itu juga penting sih. Physical structure. Di sini bedanya physical structure sama physical organization apa? Berarti yang lebih tepat ya Aceh Bang ini? Iya yang C. Ya. Kalau misalkan di ralat jawaban apa sih? Ini jawabannya yang C ya, 12. udah fix nih C ya, tapi konten kalau konten enggak, konten kan bisa terserah kan? Iya sih. Iya. Size of field field kan kolom ya. Iya. Banyaknya ya kolom. Oh iya, Ring benar. Walaupun ada logical physical tapi konten. Oh iya, konten. C ya. Iya. Diralat aja Bang, nggak apa? Nomor 12 C ya berarti? Iya. Dari D menjadi C. Oke. Ya, ada yang lain ya? Nomor 12 diralat ada kesalahan. Nomor 12 jawabannya yang C. Size of field, physical structure, sama speed of access. Ada soal yang lain mungkin? Iya. Udah sih, sudah cukup. Mungkin teman-teman ada yang pengen nanya lagi? Ini aku juga tanya, view itu kayak apa ya, menggabungkan kolom dari banyak tabel kan maksudnya? Kolomnya digabung jadi satu tabel gitu ya? Iya, jadi ya tampilannya doang. Iya. Karena nggak ngerubah query, dia cuma nge-view doang, kayak tabel virtual gitu. Ya, misal ada 5 tabel, beberapa tabel aja yang diambil jadikan satu itu kan? Iya. Oke. Kita dapat udah aja. Aja Bangin. Ya. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman sudah cukup, misalkan alhamdulillah sudah paham semua. Mungkin untuk KSM kali ini, untuk K3 dan K4 bisa kita cukupkan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan susulan, nanti bisa ditanyakan ini ya masing-masing dari kami ya. Kalau misalkan di SE nanti tanya aja sama Pandu, terus kalau
Bapak nanti bisa nanya Bangin atau nggak nanya aku juga nggak apa-apa. Gimana? Oke. Iya, oke. Oke, berarti alhamdulillah untuk KSM K3 dan K4 ini sudah cukup, sudah selesai. Sebelum kita tutup, sebelum kita tutup, mari kita berdoa, kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Amin. Semoga KSM yang sudah teman-teman jalani dari Selasa dan Rabu hari ini bisa bermanfaat untuk kompre esok hari. Ya, semangat teman-teman untuk besok hari. Semoga besok adalah yang terakhir kompre. Amin. Semoga bisa langsung, ya amin. Bismillah lulus. Bisa fokus langsung ke skripsi. Insya Allah. Semangat teman-teman. Terima kasih. Mungkin Bangin sama Pandu ada yang ingin disampaikan. Nggak pinter pantun aku. Tuh, nggak punya Pantunnya pantun. Pak Waris itu loh, Mas Pandu. Tuh, kok saya? Ya udah, mungkin kita gimana? Bentar, besok serentak atau gimana deh? Ada yang nggak tahu nggak? Oh, untuk sistem kompre besok ya sebenarnya ini dari kampus sih sebenarnya yang lebih tahu. Mungkin nanti ada serentak jam 8. Oh, nggak ada paket-paketan aja ya? Langsung ya serentak. Oh, oke. Jam 8. Langsung. Semuanya jam 8. Udah di email. Ya. Pagi Karena gue nggak buka email. Kasih. Masih. Ya. Oke, mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Semangat ya teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat sore teman-teman. Semangat. Yuhu. Terima kasih Salim, Kain, Ya. dan Pandu. Ya. Doain kami ya. Amin. Semoga besok jadi komer yang terakhir. Jangan lagi-lagi. Amin. Ya, bisa live ini ya, live meeting langsung ya. Nanti kalau live breaking room nanti masuknya ke S lagi. Oke. Aku live meeting ya.